Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini masuk dalam bab listrik dinamis. Adapun peta konsepnya seperti pada slide. Jadi, materi ini kita akan mempelajari tentang pengertian hukum Ohm dan penerapan hukum Ohm dalam rangkaian. Rangkaiannya khusus rangkaian arus searah. Kemudian dari pengertian, itu nanti kita mempelajari konsep sama persamaan hukum Ohm. Sedangkan untuk penerapan dalam rangkaian, nanti kita melibatkan GGL, tegangan jepit, kemudian resistor, dan internal resistansi atau hambatan dalam. Khusus untuk resistor, nanti kita juga mempelajari tentang rangkaian paralel dan rangkaian seri. Konsep dan persamaan hukum Ohm. George Simon Ohm yang hidup pada tahun 1787 sampai 1854 telah menyelidiki hubungan antara beda potensial atau tegangan dengan arus listrik. Pada grafik bisa dilihat bahwa besarnya tegangan itu sebanding dengan besarnya arus. Jika tegangannya diperbesar, maka arusnya juga semakin besar. Secara matematis, persamaannya I sama dengan V per R, di mana V beda potensial atau tegangan dengan satuan volt, R hambatan yang satuannya ohm disimbolkan dengan huruf omega, kemudian I adalah kuat arus yang satuannya ampere. Resistor bisa dirangkai secara seri maupun paralel. Nah, kita akan bahas yang seri terlebih dahulu. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada hambatan sama besar, namun beda potensial dari tiap hambatan besarnya berbeda. Rangkaian seri bersifat membagi tegangan. Total tegangan yang dimiliki tiap hambatan besarnya harus sama dengan tegangan pada sumber. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada R1, R2, R3. R merupakan resistor. Kemudian ada V1, V2, V3. V merupakan tegangan. F1 berarti tegangan pada R1. Nah, rangkaian ini dihubungkan dengan beda potensial V. Kemudian dari beda potensial tersebut akan menghasilkan arus dengan simbol I. Arus yang mengalir pada rangkaian seri nanti mengakibatkan arus pada R1, R2 maupun R3 nilainya sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dikarenakan rangkaiannya seri, tidak bercabang, maka arusnya tetap. Tapi voltasenya yang ada pada R1, R2 maupun R3 nanti beda-beda, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan V. Resistor yang dirangkai secara paralel. Pada rangkaian paralel, tegangan yang dimiliki hambatan sama besar. Namun, arus listrik yang mengalir pada tiap hambatan itu berbeda. Rangkaian paralel bersifat membagi arus listrik. Total arus listrik yang mengalir tiap hambatan besarnya sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, bisa dilihat pada gambar, di situ ada R1, R2, R3 yang disusun secara paralel. Besarnya tegangan antara R1, R2 maupun R3 sama, tetapi arus yang mengalir berbeda karena arus mengalir dari V kemudian menemui percabangan sehingga arus nanti terbagi menjadi I1, I2, I3. Namun ketika dijumlahkan I1 plus I2 tambah I3 itu nanti hasilnya harus sama dengan I. Agar lebih mudah memahami konsepnya, kita langsung ke contoh soal. Pada contoh soal yang ada di slide, di sini kan ada beberapa resistor yang dirangkai secara acak. Nah, di situ ada 4 titik A, B, C, D. AB dihubungkan dengan sumber tegangan 3 volt. Nah, kita disuruh menentukan besarnya arus yang mengalir dari titik A ke titik B. Sebelum kita mencari besarnya arus yang mengalir dari titik A ke B, kita terlebih dahulu menghitung R total atau hambatan total pada rangkaian. Nah, tadi ada beberapa resistor. Namun, untuk resistor yang terbuka, itu kita hilangkan. Sehingga yang kita hitung adalah resistor pada rangkaian tertutup atau resistor yang dialiri oleh arus listrik.
sehingga kita bisa menyederhanakan rangkaian seperti yang ada pada slide. Kemudian kita hitung dari belakang. Pertama, kita akan serikan dulu, karena rangkaiannya bersifat seri. Nanti 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 6 ohm. Kemudian rangkaian yang atas itu bisa disederhanakan menjadi rangkaian yang bawah, yang R2, R2, R2 ketika udah di seri diwakili oleh R sama dengan 6 ohm. Kemudian R6 ohm, kemudian kita paralelkan dengan R yang 6 ohm. Nanti dihasilkan R-nya 3 ohm. Setelah ketemu R-nya 3 ohm, kemudian kita serikan dengan 2 ohm sama 1 ohm seperti rangkaian di bawah. Sehingga kalau kita serikan ketemu R-nya sama dengan 6 ohm. Setelah ketemu 6 ohm, kemudian hambatan 6 ohm itu kita paralelkan dengan hambatan 6 ohm lain yang berada pada sampingnya, sehingga kita gunakan persamaan 1/R sama dengan 1/6 tambah 1/6. Nanti didapatkan R sama dengan 3 ohm. Setelah ketemu R sama dengan 3 ohm, kemudian rangkaiannya menjadi sangat sederhana seperti yang ditunjukkan pada poin yang kelima. Nah, dari rangkaian tersebut kita tahu bahwa rangkaiannya seri, sehingga kita tinggal menjumlahkan. R sama dengan 3 ditambah 2 tambah 1, hasilnya 6 ohm. Untuk mencari I, kita gunakan hukum ohm, I sama dengan V dibagi dengan R total. F-nya adalah 3 volt, sedangkan R totalnya adalah 6, maka hasilnya 0,5 ampere. Contoh soal yang kedua, itu ada rangkaian sederhana yang ada 3 buah resistor, tapi susunannya ada yang di paralel. Kemudian rangkaian resistor tersebut dihubungkan dengan beda potensial 12 volt yang memiliki hambatan dalam 1 ohm. Nah, kita disuruh menentukan yang pertama hambatan total, yang kedua arus yang mengalir, yang ketiga arus pada 3 ohm, yang keempat tegangan pada 1 ohm. Untuk yang pertama, kita disuruh menghitung besarnya hambatan total. Resistor 3 ohm sama resistor 6 ohm kita paralelkan. Nanti ketemunya resistornya sama dengan 2 ohm. 2 ohm kita serikan dengan 1 ohm, berarti nanti hasilnya 3 ohm. Berarti rangkaian total pada resistor luarnya itu sama dengan 3 ohm. Kemudian ada satu lagi hambatan dalam 1 ohm, maka kita serikan lagi 3 tambah 1 hasilnya 4 ohm. Maka besarnya hambatan total pada rangkaian adalah 4 ohm. Kemudian kita disuruh mencari besarnya arus yang mengalir. Sesuai hukum ohm, I sama dengan V dibagi R total. Maka V-nya 12, R totalnya 4. Arus yang mengalir adalah 3 ampere. Nah, poin yang C, kita disuruh menentukan besarnya arus yang mengalir pada 3 ohm. Nah, kita analisis arus yang mengalir pada rangkaian. Pertama, arus keluar dari sumber tegangan 12 volt dan hambatan 1 ohm sebesar 3 ampere. Kemudian arus ini akan tetap sebelum menemukan percabangan. Maka ketika mengalir pada hambatan 1 ohm, arusnya masih 3 ampere. Kemudian setelah ada percabangan, maka arusnya akan terbagi. Nah, pembagian arusnya itu kita bisa melihat perbandingan resistor. Jadi kalau semakin besar resistornya atau hambatannya, maka arus yang mengalir kecil. 3 ohm sama 6 ohm itu kan perbandingannya 1:2. Berarti nanti arus yang mengalir perbandingannya 2:1. Dengan 2 itu yang mengalir pada 3 ohm dan 1 itu yang mengalir pada 6 ohm. Sehingga arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm adalah 2 ampere. Sedangkan arus yang mengalir pada 6 ohm adalah 1 ampere. Kemudian untuk poin D, tegangan pada 1 ohm. Tegangan itu kan I kali R. I-nya 3 ampere, sedangkan R-nya 1 ohm, maka tegangannya 3 volt.